Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari materi pencemaran air yang beranggotakan Erica Aulia, Andreas, Didu Andela, dan Teguh Setiadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran air. Yang pertama akan dijelaskan kepada Erica Aulia. Kepada Erica kami persilakan. Kepada Erica Aulia, saya akan masuk atau baiklah, saya akan menjelaskan apa itu integritas. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain dalam air atau udara, atau berubahnya komposisi air atau udara oleh kegiatan jika kualitas air atau udara turun sampai tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi. Pencemaran dapat terjadi pada pertama air atau sungai, danau, laut, dan lain-lain. Yang kedua udara. Ketiga tanah. Sumber pencemaran. Sumber pencemaran dapat berasal dari segala sesuatu yang mampu menghasilkan suatu zat energi yang dapat menurunkan kualitas air dan udara pada tingkat. Penggolongan sumber pencemaran kami antara pertama limbah industri, yang kedua limbah domestik, limbah rumah sakit, dan lalu limbah pertanian. Limbah industri. Limbah yang dihasilkan oleh industri sangat beragam dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yakni limbah cair, limbah padat, dan gas. Atau industri. Yang pertama, industri pengalengan, yaitu sayuran dan buah-buahan. Kedua, industri kimia, yaitu amonia, karbon, laktosa, dan lain-lain. Tiga, industri semen dan baja. Keempat, industri pengolahan daging atau kayu dan kertas. Yang terakhir, industri tekstil. Limbah domestik, perkantoran atau rumah sakit dikelompokkan dalam 2 macam, yakni 1. Limbah padat, yaitu sampah kotoran. Kedua, limbah cair, yaitu sisa mandi, obat-obatan, dan sabun. Lalu limbah pertanian berupa peningkatan nitrogen dan fosfat. baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada Andreas Sihontang. Kepada Andreas kami persilakan. Macam polutan air dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, padatan. Kedua, kandungan oksigen pada sisa buangan. Ketiga, mikroorganisme. Keempat, logam berat. Dan kelima adalah bahan pencemaran lainnya. 1.
Air yang terpolusi selalu mengandung padatan yang dapat dibedakan atas 4 kelompok berdasarkan partikelnya dan sifat lainnya, terutama kelarutannya, yaitu padatan terendap atau sedimen, kedua padatan tersuspensi dan koloid, ketiga padatan terlarut, 4 minyak dan lemak. 2. Kandungan oksigen. Pertama itu oksigen terlarut atau DO, kebutuhan oksigen biologi atau BOD, ketiga kebutuhan kimia atau COD. Ketiga ada mikroorganisme. Unsur mikrobiologi air yang jenisnya bermacam-macam terdiri dari faktor asal sumber air, komposisi nutrien, beracun, organisme air, faktor fisik dan lain-lain. Kedua ada unsur bakteri yaitu Escherichia coli, Streptococcus fecal, Clostridium Pharyngeus dan lain-lain. Keempat ada logam berat yang terdiri dari kandungan merkuri atau Hg, kandungan timbal Pb, kandungan arsenik As, kandungan kadmium atau Cd, kandungan kromium atau Cr, dan kandungan nikel atau Ne, serta kandungan logam berat lainnya. Kelima ada bahan pencemaran lain seperti deterjen, pestisida atau insektisida, dan radioaktif. Baiklah, terima kasih kepada Anda. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Jiji Andela. Kepada Jiji Andela, kami persilakan. Indikator pencemaran. Beberapa indikator pencemaran air atau ciri-ciri dari tercemar adalah sebagai berikut. Terjadi perubahan pada suhu air yang mempunyai suhu panas apabila dibuang ke area lingkungan secara langsung maka akan dapat merusak lingkungan tersebut. Kemudian memiliki pH yang tidak normal. pH normal yang memiliki air dan antara 5,5 sampai dengan 6,5. Apabila air mempunyai pH di atas atau di bawah pH tersebut, maka bisa dikatakan bahwa air tersebut telah terkontaminasi. Kemudian terjadi perubahan pada warna, bau, dan rasa. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa air yang murni akan sehat adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian adanya endapan, koloidan, dan bahan terlarut. Bahan-bahan yang mata akan menghalangi masuknya sinar matahari. Ketika sinar matahari sulit masuk, maka mikroorganisme yang ada di air tersebut tidak bisa melakukan fotosintesis. Setidaknya, air akan kekurangan kandungan oksigen. Selanjutnya, timbulnya banyak mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri mempunyai peran utama dalam proses degradasi bahan-bahan buang limbah. Ketika bahan buangan ini meningkat, maka secara otomatis mikroorganisme akan ikut berkembang biak. Perkembangbiakan mikroorganisme ini memungkinkan besar tutup, sehingga memungkinkan mikroba patogen yang merugikan juga akan ikut berkembang. Selanjutnya, radioaktivitas pada air. Radioaktivitas sendiri merupakan proses timbulnya zat-zat radioaktif. Apabila produksi zat radioaktif di dalam air meningkat, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan biologis pada air tersebut apabila tidak segera dilakukan penanganan medis. Baiklah, terima kasih kepada Jiji Andela. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Teguh Setiadi. Kepada Teguh, kami persilakan. Menjelaskan dampak pencemaran air. 1. Menurunkan jumlah oksigen. Air yang macam larutan yang akan menghilangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini akan berakibat tumbuhan-tumbuhan air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, hal ini akan menyebabkan air mendapatkan oksigen yang hanya sedikit. Kedua, mengganggu kehidupan makhluk hidup. Air
tercemar dengan kehidupan makhluk hidup, baik yang berada di darat maupun di air, baik berupa manusia, binatang maupun tumbuhan. Air yang tercemar akan diminum oleh makhluk hidup yang tinggal di daratan. Hal ini akan menyebabkan berbagai polutan masuk di dalam larut sehingga menimbulkan rasa sakit. Dan untuk binatang serta tumbuhan air, jelas akan terganggu karena air merupakan habitat dari tumbuhan binatang air tersebut. Tiga, mengganggu kesuburan tanah. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan air akan meresap ke tanah yang ada di sebelah kanan atau kiri. Hal ini berakibat tanah tersebut mengandung berbagai zat polutan, maka tanah tersebut tidaklah subur. 4. Meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Air yang tercemar adalah air yang telah mengandung aneka bahan polutan. Banyak jenis polutan yang merupakan bahan-bahan kimia. Ketika air banyak mengandung bahan kimia, hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi dalam air. Baiklah, terima kasih kepada Teguh Supriyadi. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pencemaran air itu disebabkan oleh sampah-sampah organik, limbah industri yang mencemari air-air sungai atau sumber-sumber air yang lainnya. Kemudian juga terjadi akibat manusia yang membuatnya seperti limbah pabrik dan rumah tangga yang dibuang ke sungai atau danau-danau tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.